Ayo mengamati. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Titi dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Titi dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ayo membaca. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Titi dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Titi dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Selanjutnya ayo membaca. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Sekarang ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. 1. Cuaca merupakan suatu gejala alam. 2. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. 3. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. 4. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. 5. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan informasi yang kalian peroleh dari bacaan di atas. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi?
Buku itu sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Saya jadi bertanya-tanya. Apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Selanjutnya ayo mengamati. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. 3/3 dikurangi 1/2 sama dengan 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Benny, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Selanjutnya ayo mengamati. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Contoh, 3/4 dikurangi 2/4. Penyebutnya sama yaitu 4. Maka kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya tetap 4. Contoh lain, 5/6 dikurangi 1/6. Penyebutnya sama yaitu 6. Maka langsung kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Penyebutnya tetap yaitu 6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6. Penyebutnya sama yaitu 6. Maka kita kurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 4. Penyebutnya tetap sama yaitu 6. 5 dikurangi 4 sama dengan 1/6. 9/15 dikurangi 5/15. Penyebutnya sama yaitu 15. Kita kurangkan pembilangnya. 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 15. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama?
Ayo berlatih. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. 4/5 dikurangi 1/5. Penyebutnya sama, yaitu 5. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Lalu kita kurangkan pembilangnya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3/5. 3/5 dikurangi 2/5. Penyebutnya sama, yaitu 5. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Lalu kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1/5. 3/4 dikurangi 1/4. Penyebutnya sama, yaitu 4. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Lalu kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2/4. Sekarang ayo berkreasi. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Langkah 1. Tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah 2. Menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah 3. Menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Di taman banyak bunganya. Ayo teman, kita berkarya. Bye-bye.